Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini ada hari Selasa 20 Desember 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hati yang Menyanyi atau Hati yang Memuji Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 89 ayat yang kedua sampai dengan ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ada banyak cara kami menyatakan syukur dan terima kasih kami, salah satunya dengan menyanyi dan menaikkan pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Biarlah kami menyanyi, tidak hanya dengan mulut kami, namun yang terutama dengan hati kami sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, hati yang menyanyi. Apa yang dimaksud dengan hati yang menyanyi? Kita tahu dan paham dengan jelas. Yang diajarkan nyanyi adalah dengan melalui mulut. Dan bagi para orang-orang yang latihan vokal harus menyanyi dengan diafragma. Namun bagian ini memberikan kepada kita pelajaran bagaimana dengan hati kita menyanyi. Orang-orang yang dengan hati menyanyi, maka hatinya sudah mengalami sebuah pembaharuan di hadapan Tuhan. Hatinya sudah mengalami pemulihan, hatinya sudah mengalami pemuritan, dan hatinya sudah diubahkan, dipenuhi oleh kebenaran-kebenaran firman Allah. Sewaktu kita membaca pada ayat kedua sampai dengan ketiga, apa yang firman Tuhan katakan pada bagian ini? Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Nyanyian adalah sebuah ekspresi menggambarkan tentang isi hati kita. Nyanyian juga sama seperti tulisan, sama seperti puisi, sama seperti syair. Itu diungkapkan di dalam bentuk nada-nada. Tatkala seseorang itu yang terpikir dan dirasakan di dalam hatinya tentang kesetiaan Allah yang kita baca pada ayat yang kedua dan ketiga, dan sedemikian banyak ayat-ayat Tuhan, maka pemazmur Daud mengatakan, aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, untuk memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sahabat seperjalanan, tentu pujian biasanya diidentikan dengan orang yang sedang memadu cinta, memadu kasih, lalu menyatakan kasih dan cintanya, menyatakan kesetiaannya kepada pasangan. Namun pujian juga bisa bentuk daripada ungkapkan keputusasaan, pengkhianatan yang diutarakan di dalam nyanyian. Nyanyian pun bisa diutarakan menjadi bentuk perjuangan untuk memenangkan sesuatu dari sebuah bangsa atau sebuah komunitas. Tapi di dalam firman Tuhan, suatu kita menyanyi dengan hati kita, apa yang terungkap, kita mengungkapkan tentang kesetiaan Allah, tentang kebaikan-kebaikan Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Sangat menarik sahabat seperjalanan. Sejarah pujian itu adalah setua sejarah daripada iman percaya sendiri dan sejarah kekristenan yang ada. Dari mulai Musa, dari mulai Salomo, yang membuat banyak sekali pujian-pujian yang dinaikkan kepada Allah di dalam bentuk nada-nada yang kemudian diikuti dengan iringan musik. Dalam Mazmur 150 kemudian diiringi oleh tari-tarian. Pujilah dengan rebana, pujilah dengan ceracap yang berdentang, dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dengan gambus dan kecapi, pujilah dengan seruling. Biarlah segala yang bernafas memuji Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, memuji Tuhan di dalam bentuk pujian dan nyanyian itu secara keilmuan itu memberikan dampak yang luar biasa, sekalipun tidak ada kaitannya misalkan dengan firman Tuhan. Para ahli mengatakan orang yang suka menyanyi itu akan meredakan stres,
kemudian mengatasi penyakit demensia, dan kemudian akan menolong bersosialisasi. Dengan musik, dengan pujian membuat banyak hal, hubungan yang renggang, hubungan yang bermasalah, kemudian menjadi terikat kembali, dicairkan kembali. Ada orang mengatakan pujian, penyembahan, dan nyanyian itu adalah membuka gembok pintu tanpa harus dengan memakai kunci, cukup dengan nyanyian. Itu yang terjadi dengan Paulus. Tatkala Paulus kemudian di penjara, dia menaikkan pujian, apa yang terjadi? Terjadi gempa bumi. Kemudian sel-sel penjara itu terbuka. Dan bahkan penjaga daripada penjara tersebut yang ketakutan dan mengalami pertobatan di hadapan Paulus yang membawa orang bersangkutan itu untuk datang kepada Yesus. Sedemikian dahsyatnya dampak daripada pujian. Dengan demikian, sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah kita bisa menaikkan pujian dengan mendengar lagu yang kita dengar dari YouTube, bernyanyi di dalam ibadah, menaikkan pujian mungkin kalau punya buku pujian sendiri, kemudian bisa sedikit bermain alat musik, main gitar. Kita bisa menaikkan pujian secara pribadi di dalam saat teduh kita atau bersama dengan keluarga, melakukan altar keluarga, altar rumah tangga secara sederhana, tidak perlu dengan cara yang rumit. Cukup berdoa, menaikkan pujian, membacakan satu ayat firman Tuhan, maka itu akan menjadi hal yang luar biasa. Bagaimana kemudian Daud memainkan kecapi dan mengusir roh jahat yang ada pada diri Saul. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada banyak waktu kita bersama-sama mendengarkan berbagai hal, khususnya nyanyian. Sewaktu kita masuk mall, kita sewaktu masuk di dalam restoran, maka selalu disajikan dengan pujian-pujian yang tentunya itu bukan pujian gerejawi, tapi itu berarti punya fungsi yang sangat luar biasa. Kita mau tidur mendengarkan instrumen musik. Mari sahabat seperjalanan kita memakai sarana pujian, sarana menyanyi, sarana menyembah Allah, memakai alat-alat musik dengan hati kita menyanyi. Apa isi beritanya? Yaitu kita ingin menyampaikan kesetiaan Allah. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, dan kesetiaanmu tegak seperti langit. Sahabat seperjalanan, orang yang bisa bersyukur, orang yang menaikkan pujian, orang yang menaikkan penyembahan, maka yang utama memang bukan suara kita bagus atau tidak. Dengan hati kita memuji, dengan hati kita menaikkan menaikkan nyanyian kepada Allah, maka Tuhan akan menimbulkan, mengakibatkan pemulihan. Tuhan akan menolong kita menjadi sembuh dari berbagai macam hal dalam kehidupan ini yang seringkali kemudian menjauhkan kita dari Tuhan. Tuhan akan memurnikan emosi-emosi negatif menjadi emosi-emosi positif. Tuhan akan mengubah ketidakpuasan, berkeluh kesah menjadi sebuah pujian, rasa syukur yang kita naikkan lewat pujian dan lewat nyanyian. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dan memberikan waktu yang cukup untuk menaikkan pujian, menaikkan penyembahan, menaikkan nyanyian kita, baik secara pribadi maupun berkelompok, baik di gereja atau kita mendengarkan pujian-pujian yang kita dengar dari YouTube dan dari berbagai media yang ada. Sahabat seperjalanan, teruslah menaikkan pujian tentang kesetiaan Allah yang terjadi kepada hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami ingin menaikkan syukur lewat pujian yang kami naikkan dengan berbagai macam cara, untuk kesetiaan-Mu, untuk kebaikan, untuk kasih-Mu. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, mari kita terus menaikkan pujian, nyanyian melalui hati kita masing-masing. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.